Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah azza wa jalla yu'tika ala qadri himmatika wa sidqika wa ikhlasika. Sesungguhnya Allah itu akan memberi kepadamu sesuai dengan kadar cita-citamu, sesuai dengan kadar kejujuranmu, dan sesuai dengan kadar ketulusanmu atau keikhlasanmu. Itu saja. Ditakar berdasarkan loyalitasmu pada Allah. Maka nanti yang akan dinilai oleh Allah bukan besar dan kecilnya sedekah, bukan besar dan kecilnya jasa yang kita berikan, tapi yang akan dinilai adalah ketulusan hatimu. Ijtahid, bekerja keraslah, ya. Wa ta'arrad, dan menghadaplah. Watlub fa inna bika, maka sesungguhnya bika karena kamu, la yaji'u syai'un, tidak akan datang sesuatu, wala budda minka, dan tidak bisa tidak daripada dirimu, takallufun fi tahsilil a'malis salihati, itu berarti memaksakan diri untuk menghasilkan amal-amal yang saleh. Kama tatakallafu, seperti juga engkau memaksakan diri bekerja keras fi tahsilir rizki, untuk mendapatkan rizki. Artinya silakan saja kamu bekerja keras, banyak meminta, banyak berdoa. Nanti artinya tidak bisa tidak akan datang juga kepadamu rizki itu. Artinya bukan diakar pada kerja kerasnya, tidak diukur dengan keringatnya, tapi akan dihasilkan dengan kualitas yang kau berikan, yang kau lakukan dalam berupaya mendapatkannya. Seorang yang punya tingkat intelektualitas tinggi, pengalaman yang panjang, tentu akan lebih mendapatkan rezeki dari orang yang bodoh yang tidak berpendidikan. Seorang petani, buruh tani satu hari hanya dapat 50.000 satu hari. Tapi seorang habibi seminggu satu hari dia mengantor, bayarannya 1 miliar satu bulan. Makanya sekali lagi pesan dari Abul Hasan Asaduli, ibadatul qulubi khairun min ibadatil jawarihi. Ibadah hati jauh lebih baik daripada ibadah fisik. Asyaitan yal'abu bi'awamin nas. Setan itu biasa bisa mempermainkan orang-orang awam, yang dungu, yang bodoh, ya kan, yang tidak berpengalaman, yang tidak sekolah, termasuk yang jauh dari Tuhan. Itu orang awam semuanya itu. Kama yal'abul farisu bikarratihi, seperti seorang penunggang kuda bisa memainkan kudanya bikarratihi, dengan bisa membolak-balikan kudanya. Yudiru ahadahum, yaitu bisa memutar siapapun setan itu. Fima yasha, kama yudiru ahadukum dabatahu, seperti penunggang kuda juga bisa membalikkan kudanya ke kanan dan ke kiri. Fima yasha yadrifu uqfiyata qulubihim, yang bisa memukul jantung hati mereka. Wa yastakhdimuhun kaifa arad, dan bisa dipakai seperti apapun yang mereka inginkan. Yuhattimu minas sawami, bisa menghancurkan sinagog-sinagog. Wa yukhrijuhum minal maharibi, dan bisa dikeluarkan dari tempat-tempat ibadah, mihrab-mihrab mereka. Wa yuqifuhum, dan bisa menghentikan mereka fi khidmatihi, dalam berkhidmah, dalam beribadah
bisa ujug-ujug menjadi males. Bisa kamu ini masih bisa dimainkan setan. Kapan-kapan setan bisa menghambat kamu akan berhenti dari mengaji setiap malam Senin. Kapan-kapan engkau setan bisa menghancurkan rumah tanggamu, bercerai dengan istrimu. Kapan-kapan setan juga bisa menggoda. Kalau kamu masih termasuk golongan orang awam, artinya yang mudah digodanya. Dan setan menggoda itu adalah legal. Karena setan pun ketika menggoda kamu sudah minta izin dari Tuhan dan sudah dikasih SIM. Ada SIM-nya resmi, surat izin menggoda. Setan, kau menggoda aku? Iya. Alasannya apa? Resmi, kata setannya. Mana suratnya? Ini ada SIM-nya. Ketika setan meminta izin yang bunyinya qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, kata Allah, oke, silahkan kau goda semuanya. Setan minta umur panjang, kata Allah, oke, innaka mindal mundharin, engkau panjang sampai hari kiamat. Setan umurnya panjang dan dia akan menggoda kamu sekuat tenaga dengan harapan kamu semuanya masuk neraka semua. Dan setan itu bekerja menggoda kamu itu tidak main-main. Dia sangat bersungguh-sungguh, tidak mengenal waktu, tidak siang, tidak malam, tidak pagi, tidak sore. Ya, kamu berdiri, setan berdiri. Kamu duduk, setannya tetap berdiri. Kamunya melek, setannya melek. Kamunya tidur, setannya melek. Siang dan malam. Tetapi setelah setan keluar dari sorga dengan 2 pengkabulan, umur panjang dan menggoda manusia, di tengah setan sedang bersukaria sambil tolak pinggang dan bersiul-siul, kata Tuhan, tunggu dulu setan, silakan kau goda seluruh umat manusia, tetapi nanti ketika manusia sadar, mengaku bersalah dan meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni semuanya. Itulah akhirnya apa? Setan melongo, kerja bakti. Nah, sejak itulah maka setan merubah strategi, bukan sekedar menggoda manusia berbuat jahat, tetapi mempola bagaimana manusia jangan merasa berdosa. Jadi jangan-jangan kalau orang yang hidupnya tidak pernah merasa berdosa itu sudah menjadi setan. Namanya setan manusia.